بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani dan jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan terlebih dahulu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hingga saat ini kita masih bisa menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada kita dari ibadah siam, dan tentunya tidak terasa bahwa hari-hari di bulan Ramadan ini berlalu begitu cepat, dan hari ini adalah hari yang ke-20 dan maknanya tinggal menyisakan 10 hari terakhir yang kita insyaallah ta'ala sebentar lagi akan menyambutnya. Tinggal beberapa jam saja karena malam ini sudah terhitung sebagai awal malam dari 10 malam yang terakhir. Kalau kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr menyatakan wal fajri walayalin ashr, demi fajar, demi waktu subuh, dan demi malam-malam yang 10. Para ulama ahli tafsir dari kalangan salaf maupun khalaf, mereka di sana paling tidak ada menyebutkan 3 penafsiran untuk makna 10 malam yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Yang masyhur memang pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah 10 pertama dari bulan Zulhijjah, dan itu dinukil penafsiran ini diantaranya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan dari sebagian kalangan tabi'in. Pendapat yang atau penafsiran yang kedua yang dimaksud dengan 10 malam tersebut adalah 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ini pendapat kedua yang juga cukup kuat. Ya, pendapat kedua yang juga cukup kuat. Kalau yang pendapat pertama itu dikarenakan bahwa 10 awal dari bulan Zulhijjah itu
Ya, di samping ada hadis yang menyatakan keutamaan 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, yang mana amal-amal yang dikerjakan pada 10 amal-amal kebaikan yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu luar biasa, ya, keutamaannya bahkan di situ sampai tidak bisa ditandingi oleh jihad fisabilillah sekalipun, kecuali seseorang yang pergi berjihad di jalan Allah kemudian dia tidak pulang dengan membawa apapun, alias mati syahid, baru di situ bisa mengalahkan keutamaan dari 10 malam dari 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Nah, di samping di situ alasannya bahwa karena di 10 awal bulan Dzulhijjah itu ada hari Arafah dan juga hari Nahar. Hari Arafah dan hari Nahar, yaitu tanggal 10-nya. Ya, di samping juga bahwa di sana ada ibadah haji yang utama dari 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah tersebut, tanggal 8 yang merupakan hari Tarwiyah, kemudian tanggal 9 adalah wukuf di Arafah, dan kemudian tanggal 10-nya ya adalah di sana ada tawaf ifadah, ya, di samping ada jumrah aqabah, dan ada juga di situ ibadah untuk menyembelih hewan kurban ataupun sembelihan haji. Jadi itu alasan kenapa yang dimaksud dengan 10 malam dalam surat Al-Fajr ini adalah 10 yang hari pertama dari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Adapun pendapat kedua yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 10 malam yang Allah bersumpah dengannya itu adalah 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Karena pertama, yang paling pentingnya bahwa di dalamnya ada tentunya ibadah siam yang merupakan salah satu di antara rukun Islam juga. Dan di samping itu yang lebih spesialnya bahwa di 10 malam terakhir itu ada malam yang sangat-sangat luar biasa, yaitu Lailatul Qadar, yang dinilai oleh Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Dan bagaimana perhatian Nabi SAW yang begitu besar terhadap 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan ini, yang nanti insyaallah kita akan menjelaskan. Itu pendapat yang kedua yang juga memiliki argumen yang cukup kuat untuk penafsiran terhadap ayat walayalin ashrin. Dan Syekh As-Sa'di rahimahullah menukil ya dua pendapat ini. Ya, adapun para ulama yang lain seperti Al-Imam Al-Baghawi dalam penafsirannya menyebut pendapat yang ketiga. Begitu pula Ibnu Katsir rahimahullah menyebut pendapat yang ketiga bahwa yang dimaksud dari 10 malam di situ adalah 10 malam pertama dari bulan Muharram. Di antaranya mengingat karena di sana ada hari Asyura. Ada hari Asyura yang juga merupakan hari yang mulia dan disyariatkannya berpuasa di hari tersebut, yang pahalanya di situ bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu. Nah itu, tetapi pendapat yang masyhur memang pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua yang juga ya cukup banyak yang berpendapat demikian, ya, artinya juga yang termasuk di antara pendapat yang kuat. Nah, merujuk kepada pendapat ataupun penafsiran yang kedua yang menyatakan bahwa ini maksud adalah 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan, maka ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, kan Allah Subhanahu wa taala kan dalam Al-Qur'an ini banyak sekali menyebut nama-nama waktu. Wal fajri, sebelumnya waktu fajar, demi waktu fajar. Ya, kemudian di ayat-ayat yang lain ada wadduha, ada wal laili, wan nahari. Dan secara global di sana ada wal asri, demi masa, demi waktu. Itu semua memberikan apa?
isyarat kepada kita tentang betapa pentingnya waktu, dan kemudian di situ waktu-waktu yang diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari waktu fajar, waktu pagi ya, subuh gitu, kemudian duha, siang, malam, mengingatkan kepada kita secara umum tentang keutamaan atau betapa pentingnya waktu-waktu ini, yang mana kita hidup dalam ruang lingkup waktu yang sudah Allah ciptakan. Tidak ada seorang pun dari kita manusia yang keluar daripada ruang lingkup waktu itu. Dan diantaranya adalah 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan, ketika seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia berupa usia yang Allah Subhanahu wa taala kemudian perjumpakan dengan bulan Ramadan hingga akhirnya. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mengatakan bahwa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu yang menunjukkan, ya, dianggap berhasil, sukses, itu bergantung kepada akhirnya. Nilai daripada sesuatu itu lihat nanti di akhirnya kayak apa. Kalau kita manusia secara umum kan antara dua kemungkinan, ya, penghabisan kita di dunia ini antara dua, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Penghabisan yang baik, akhir hidup yang baik, di mana kita wafat dalam keadaan yang bagus, dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla, atau waliyadzubillah kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan su'ul khotimah, dalam maksiat kepada Allah, dalam kelalaian. Pilih yang mana? Kita dapati ketika ada seorang yang wafat misalnya dalam keadaan dia bersujud kepada Allah di saat sholatnya, kita tahu di situ bahwa orang-orang yang mengetahui keadaannya tentu di situ akan memberikan pujian kepada orang ini. Subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar, orang ini diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, kan begitu. Itu ada busyra, ada di situ kabar gembira yang Allah segerakan dalam bentuk pujian-pujian manusia. Terlepas nanti bagaimana, yang jelas di situ bahwa melihat kacamata lahiriah, kita manusia di situ menilai, gitu kan, menilai berdasarkan lahiriah. Ketika seseorang wafat dalam keadaan taat kepada Allah, kita tentu menilai bahwa orang ini dalam keadaan baik. Akhir hidupnya dalam keadaan husnul khotimah, atau meninggal, ya, di hari Jumat. Dan ada di sana yang disebutkan oleh Nabi Sallam, ya, mati dalam keadaan tenggelam, ya, meninggal dalam keadaan misalnya seorang wanita dalam keadaan ketika sedang melahirkan. Itu kan istilahnya tanda-tanda kebaikan pada seseorang di saat diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kondisi-kondisi seperti itu, kondisi-kondisi yang dinilai sebagai satu kebaikan. Nah, berbicara tentang tadi bahwa innamal a'malu bil khawatim, jadi amal yang kita kerjakan itu semua bergantung kepada akhirnya. Kalau boleh saya ilustrasikan, seseorang membangun satu gedung. Dari awal di situ konstruksinya luar biasa, dari mulai di situ pondasi cakar ayam lah ibaratnya gitu ya. Kemudian tiang-tiangnya masya Allah, ya kan. Tapi giliran finishingnya acak-acakan, misalnya ngecatnya belepotan, ya kan. Kemudian di situ harusnya begini, ya, mainannya apanya dibikin begini, ternyata enggak lurus, melenceng-melenceng misalnya gitu kan.
misalnya, kemudian bikin pintunya juga kok nggak pas gitu ya. Nah, kira-kira ketika bangunan itu udah jadi nih, dengan finishing yang buruk, apa pandangan orang? Tentu akan menjadi buruk pandangannya, penilaiannya negatif. Iki sopo tuh sing bangun gitu ya, ya kayak gini gitu, ya kan akan dianggap ini bangunan belum selesai, belum sempurna, walaupun menurut orang yang bangunnya udah selesai, tapi karena finishingnya nggak bagus, acak-acakan, ya dinilai negatif. Nah, begitu pula kalau boleh saya ilustrasikan di sini bahwa Ramadan ini ada 10 malam yang pertama, ada 10 malam yang pertengahan, dan ada 10 malam yang terakhir. Inilah saat kita harus finishing yang bagus. Finishingnya harus bagus, harus betul-betul cantik, indah. Jangan asal-asalan. Nah, ini fenomenanya yang sangat disayangkan ini, ya, kebanyakan kalau di negeri kita nih beda ya dengan kita dapati misalkan kayak di Mekah, di Madinah gitu ya. Yang mana mereka itu kalau 10 malam terakhir justru mereka semakin kelihatan nampak semarak. Bahkan di situ sampai tumpah ya, istilahnya di situ sampai tumpah ruah ke jalan-jalan keluar. Ya, tidak hanya di ruangan utama masjid, tapi sampai tumpah-tumpah. Apalagi kalau sudah malam 27 dan malam terakhir dari bulan Ramadan, itu lebih luar biasa lagi. Kalau di kita kebalikannya, ya, menyusut. Ya, fenomenanya justru terbalik. Yang penuh malahan mal-mal, pasar-pasar, supermarket ya. Ya, ini sungguh ajaib kalau di negeri kita ya. Yang seharusnya 10 malam terakhir ini betul-betul finishing kita, finishing yang baik, yang indah, yang cakep. Justru malahan di situ ya, malahan sebaliknya. Nah, inilah yang harus kita coba untuk sama-sama ya, untuk yang hadir di sini merenungi bagaimana kita di 10 terakhir itu harusnya bagaimana. Siapa yang patut untuk kita teladani, yang kita contoh. Karena sebentar lagi nih kita sudah mau masuk ke 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ya, jadi malam nanti merupakan malam yang ke-21, malam ganjil yang pertama yang sangat diharapkan. Siapa tahu Lailatul Qadar nanti malam. Kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahidu fil ashr al-awakhir min Ramadan ma la yastahidu fi ghairihi. Kana Rasulullah sallam yastahidu fil ashr al-awakhir ma la yastahidu fi ghairihi. Dalam lafaz Imam Tirmidzi fi ghairiha. Jadi Nabi SAW beliau justru meningkatkan kesungguhan beliau dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di 10 malam yang terakhir. Ketika sudah memasuki 10 malam yang terakhir, beliau justru di situ meningkatkan intensitas ibadahnya yang tidak ada atau yang belum dilakukan pada malam-malam yang sebelumnya. Nah, jadi makna istihad di situ maksudnya istihad dalam ibadah kepada Allah. Dan itu diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu taala dalam lafaz yang lainnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashrul awakhir min Ramadan shaddam izarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu. Adalah Nabi SAW ketika memasuki 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan? Saddam izarahu, mengencangkan tali ikatan sarungnya, ya, dikencengin gitu. Itu kinayah, ya, para ulama menyebutkan itu adalah sebuah kiasan
untuk meninggalkan kesenangan dengan para istri beliau dan untuk fokus beribadah kepada Allah. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malam-malam dari 10 malam terakhir tersebut. Kalau makna menghidupkan itu kan, ahya itu kan dari kata hayy, hidup. Artinya apa di situ? Berarti bahasa kitanya lek-lekan. Ya, malam-malam itu, malam-malam dari 10 malam terakhir ini beliau melek. Ya. Ungkapannya di situ begitu, menghidupkan malam itu maksudnya melek. Karena kalau tidur itu adalah akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Jadi kalau orang 10 malam terakhir dipakai buat tidur, ya sama aja dia mati, nggak hidup. Ya, bukan ahya lailahu, tetapi di situ amata lailahu, dia telah mematikan malam-malam dari 10 malam terakhir. Jadi gambarannya di situ Nabi SAW ya hampir boleh dibilang tidak tidur untuk 10 malam yang terakhir itu. Ya. Dengan di situ beragam ibadah, di samping qiyam, ya, qiyamul lail, tilawatul Quran, berdoa, berzikir. Maka beliau adalah contoh yang terbaik. Dia samping itu, ya beliau menyempatkan untuk bersedekah. Siapa yang datang kepada beliau, tetap di situ akan beliau beri. Siapa yang minta datang, beliau beri. Tidak ada di situ beliau pernah menolak seorang pun yang meminta kepada beliau, apalagi ketika meminta dengan menyebut nama Allah. Ya, karena di bulan Ramadan ini, bulan Ramadan itu adalah saat di mana beliau berada pada puncak kedermawanan. Jadi beliau adalah orang yang kana Rasulullah ajwadan nas bil khair. Beliau itu adalah orang yang paling dermawan dari semua manusia. Dan puncak kedermawanan beliau itu ada pada saat bulan Ramadan. Apalagi di 10 malam yang terakhir. Yang mana di situ tadi sudah kita isyaratkan atau kita sudah sebutkan, beliau beristihad dalam semua ketaatan lebih ditingkatkan oleh beliau di saat 10 malam yang terakhir dibanding dengan malam-malam yang sebelumnya. Termasuk ya sedekah. Kedermawanan beliau semakin cemerlang, ya semakin di situ nampak, semakin zahir. Nah, untuk apa itu semua? Tentunya dilakukan. Ya, di samping itu bahkan beliau tadi kita sebutkan wa iqadhu ahlahu, membangunkan keluarganya. Di 10 malam terakhir ini spesial beliau membangunkan keluarganya. Yaitu dari sejak awal malam. Tidak hanya di akhir malam saja sebagaimana yang sebelum-sebelumnya. Tetapi juga di situ dari sejak awal malam. Untuk apa? Supaya mereka, keluarga beliau itu juga bisa mendapatkan keutamaan daripada 10 malam yang terakhir. Terutama harapannya adalah bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar. Terkait dengan Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam satu surat yaitu Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan dia yaitu Al-Quran di malam Lailatul Qadar ini. Malam kemuliaan ataupun di situ malam takdir. Maksudnya malam takdir itu malam takdir yang sanawi, yang tahunan. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan takdir, mencatat takdir dari seluruh ya makhluknya dari awal hingga akhirnya secara global di dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan di setiap tahunnya dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia untuk setiap tahun. Ya, jadi Allah akan turunkan untuk setahun ke depan. Perinciannya. Perincian daripada takdir tersebut. Nah, jadi pertama di situ yang spesial bahwa malam ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, yang secara global, secara gelondongan, secara utuh.
di Baitul Izzah. Itu pertama, yang spesial daripada malam ini. Ya, karena dalam ayat yang lain surah Al-Baqarah kan Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Yang ternyata di situ yang dimaksud adalah di malam Lailatul Qadar dari bulan Ramadan itu. Dan Allah jelaskan di ayat yang lain tentang Lailatul Qadar ini, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami telah menurunkan dia Al-Qur'an pada malam yang penuh berkah. Tidak lain adalah Lailatul Qadar. Dan yang dimaksud dengan di situ keberkahan adalah kasratul khair, banyaknya kebaikan. Yang mana ketika seseorang melewati, mengabaikan malam yang mulia ini, tidak mengerjakan kebaikan sekalipun, misalnya tidak mengerjakan kebaikan sedikit pun di saat malam Lailatul Qadar itu tiba, maka kata Nabi sallam, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikan malam tersebut, maka seolah-olah telah diharamkan baginya seluruh kebaikan. Kenapa demikian? Karena nilai daripada Lailatul Qadar ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Ya. Jadi nilainya itu lebih baik, bukan sama dengan khairun, lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau seseorang mengerjakan ketaatan yang bertepatan dengan malam ini, maka di situ kebaikan yang dikerjakan itu nilainya lebih baik daripada kebaikan yang dia kerjakan yang belum tentu dia mampu selama 83 tahun 4 bulan. Dan ingat bahwa ini khusus diberikan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Hal itu untuk apa? Untuk mengganti usia yang pendek yang diberikan kepada umat ini. Sebab kata Nabi sallam, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Itu rata-ratanya, walaupun ya ada yang lebih daripada 70 tahun juga. Bapak misalnya udah berapa Pak sekarang Pak? 79. Tapi masih 70-an ya gitu ya. Tapi ada yang usia sampai 80 tahun lebih. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dikabarkan bahwasanya beliau usianya mencapai 100 lebih, 101 atau 103. Jadi ada di situ ya beberapa daripada umat beliau yang lebih daripada itu. Tapi maksudnya Nabi menyebutkan itu menunjukkan bahwa usia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang lebih pendek bila dibanding dengan umat-umat yang terdahulu yang usianya bisa ratusan tahun, bahkan ada yang sampai 1000-an gitu ya. Nabi Nuh alaihissalam dakwahnya, ya itu kan, dakwahnya beliau kepada umat, kepada kaumnya itu 950 tahun. Dan kalau kita hitung misalnya beliau usia para nabi rata-rata ketika diangkat menjadi rasul usia 40 tahun. Jadi artinya di situ 40 tahun diangkat jadi nabi rasul, kemudian 950 tahun berdakwah. Kemudian setelah diselamatkan oleh Allah ya bersama orang-orang mukmin ya entah berapa lama begitu kan, ya kurang lebih lah 1000 tahun ya gitu ya. Jadi subhanallah, usia umat-umat yang terdahulu itu panjang-panjang, kita pendek. Makanya sebagai gantinya agar umat ini bisa melampaui umat-umat yang terdahulu,
Allah berikan Lailatul Qadar. Kalau misalkan seorang nih dari mukallaf, mulai mukallaf katakan rata-rata 15 tahun ya, sampai usia 60 tahun aja misalnya, itu berarti kurang lebihnya dia menjalani masa mukallafnya itu 45 tahun. Kalau 45 tahun ini ya, dari sejak awal ya sudah, dari saat mudanya, dari sejak awal mukallafnya dia sudah memang rajin taat beribadah kepada Allah, nasya'a fi taatillah, maka di situ dia bisa saja menjumpai ya malam Lailatul Qadar ya setiap tahunnya gitu kan. Maka 45 tahun itu dikali 83 tahun 4 bulan. Berapa tuh? Ada yang bisa ngitung nggak? Itu udah 3.000-an lebih, gitu kan? Seolah-olah dia hidup selama 3.000 tahunan, ya 3.000 lebih. Artinya itu bisa mengalahkan dan melampaui, apalagi kalau misalkan ditambah lagi usianya seperti bapak ini misalkan sampai 79 tahun, ya kan? Ada yang misalkan 80 tahun, lebih lama lagi. Tidaklah usia diberikan tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin illa khaira, kecuali itu adalah kebaikan. Karena kalau dia seorang mukmin, pasti dia akan mengisi dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi situ inti sebenarnya daripada kita kenapa dianjurkan untuk meningkatkan istihad, kesungguhan kita dalam ketaatan kepada Allah di 10 malam yang terakhir, yang semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita untuk menjumpai dan bisa di situ melalui 10 malam yang terakhir tersebut sampai akhir malam daripada bulan Ramadan. Itu karena semuanya dalam rangka supaya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Supaya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Karena ya dalam banyak riwayat di situ Nabi memang ada menyebutkan secara global ya, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan, tanpa menyebut ya genap ganjil kan gitu ya, tanpa menyebutkan malam-malam tertentu. Tapi dalam sebagian lafadznya yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha misalnya, dan juga beberapa sahabat yang lain, Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, menyebut di situ fil witri fil ashril awakhir min Ramadan, pada malam-malam yang ganjil daripada 10 malam yang terakhir tersebut dari bulan Ramadan. Itu artinya sudah lebih spesifik, artinya di situ apa? Yang paling diharapkan gitu ya. Bahasanya itu bukan memastikan, paling diharapkan. Ya, dari 10 malam terakhir itu adalah malam-malam ganjilnya. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, beliau menukil dari Nabi SAW menyebut fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa. Jadi menyebut di situ ya 9 malam terakhir, 7 malam terakhir, 5 malam yang terakhir, yaitu maksudnya malam 21, malam 23 dan malam 25. Sedangkan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala menyebutkan lebih khusus malam ke-27, dan bahkan sampai-sampai beliau bersumpah malam ke-27. Tapi kita dapati di situ bahwa ada juga riwayat yang menyebutkan ya Lailatul Qadar itu pernah terjadi di malam yang genap, yaitu malam ke-24. Dan dalam sebagian riwayatnya ada yang menyebut pada malam yang terakhir dari bulan Ramadan.
Malam terakhir itu bisa jadi malam ganjil, ya, malam 29. Kalau Ramadannya 29 hari sesuai asal. Dan bisa jadi itu adalah malam genap. Kalau misalkan memang Ramadannya digenapkan 30 hari, maka di sana ada malam 30. Nah, intinya di situ para ulama menyebutkan dari semua riwayat yang ada itu secara umum kita tidak bisa memastikan Lailatul Qadar itu jatuhnya pada malam yang mana. Dan ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa sebenarnya Nabi SAW sudah sempat mau ingin memberitakan tentang kapan Lailatul Qadar itu. Tapi tiba-tiba ada dua orang yang berselisih, ya, kenceng perselisihannya. Akhirnya apa? Tidak jadi untuk disampaikan. Dan qadarullah, ya, Allah memang menakdirkan malam tersebut disembunyikan kapannya, ya, persisnya di malam yang mana dari 10 malam terakhir untuk satu hikmah. Hikmahnya apa? Agar kita, ya, start beristihad, meningkatkan istihad kita dari sejak awal malam dari 10 malam terakhir. Jadi kalau misalkan seseorang hanya berpatokan pada malam 27 saja misalnya, sebagaimana banyak orang memang seperti itu, ya, mengambil pendapat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu malam 27. Maka di situ dia malam 21, malam 22, malam 22, santai, ya. Gitu. Santai gitu, ya, santai gitu. Begitu malam 27 baru dia. Ini sebenarnya kurang tepat, ya, sikap seperti itu. Jadi harusnya memang beristihadnya dari awal. Ya, walaupun misalnya di situ dia berpendapat, ya, malam 27, tapi belum tentu di situ dia bisa mendapatkannya juga pada malam 27. Mengingat tadi banyaknya riwayat yang beragam, ya, tentang di situ kapan Lailatul Qadar itu terjadi di malam 10 malam yang terakhir. Nah, jadi dalam ini kita dapati di situ bahwa Nabi SAW sudah memberikan contoh yang terbaik. Di antaranya di situ yang beliau lakukan adalah apa? Dengan cara beriktikaf. Ya. Karena Nabi SAW ya'takifu fil ashil awakhiri min Ramadan hatta tawafahullah. Jadi beliau beriktikaf di situ 10 malam yang terakhir bulan Ramadan, dari bulan Ramadan ini sampai Allah wafatkan. Ya. Kemudian bahkan di situ setelah sepeninggal beliau, para istri beliau beriktikaf. Ya, sepeninggal Nabi SAW, ya, para istri beliau beriktikaf. Ya, cuman kita harus perhatikan di situ bahwa memang pertama untuk para wanita dibolehkan beriktikaf. Ya, dengan di situ syaratnya diantaranya di situ yang paling penting adalah aman daripada fitnah. Ya, aman daripada fitnah. Jadi kalau misalkan di situ aman, ya silahkan, ya, diperbolehkan karena ada contohnya daripada istri-istri Nabi, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi terkhusus di situ bagi kaum laki-laki, ya, itu yang paling kuat, ya, anjurannya di situ karena memang Nabi SAW memberikan contoh seperti itu, di mana di situ beliau beriktikaf, ya, selama 10 malam yang terakhir tersebut untuk menunjukkan tadi istihad beliau di dalam, ya, beribadah kepada Allah. Fokusnya beliau dalam beribadah kepada Allah di 10 malam terakhir ini, ya, beliau tampakkan dalam bentuk beliau beriktikaf di masjid. Maksudnya iktikaf itu adalah, ya, menetapi masjid. Jadi tinggal, ya, menjadikan masjid ini seperti rumahnya. Dan dia tidak keluar dari masjidnya kecuali untuk hajat manusiawi, seperti buang hajat, ya, buang air, atau misalnya kalau memang tidak ada yang mengantarkan makanan, ya, dalam kondisi seperti itu dibolehkan, dia boleh keluar untuk membeli makanan, ya, buat sahur dan berbukanya. Tapi kalau misalkan di masjid itu sudah ada yang menyediakan atau ada yang mengantarkan, ya sudah, untuk apa dia, ya, untuk keluar dari masjid. Kalau misalkan dia keluar dari masjid di saat dia sedang beriktikaf tanpa ada udzur, tanpa ada hajat,
maka di situ batal itikafnya secara syar'i, batal itikafnya. Ya, jadi kalau itikaf yang syar'i, yang disunahkan, yang dicontohkan oleh Nabi SAW itu dari sejak awal malam, dari 10 malam terakhir itu sampai di situ, bahkan beliau baru keluar dari masjid setelah sholat subuh di hari Id. Beliau baru keluar dari masjid. Ya udah tinggal di masjid. Bahkan beliau di situ membuat semacam kemah di bagian belakang masjid, ya, untuk tempat di situ beliau tinggal di situ di masjid. Disitulah beliau duduk, ya, beristihad dalam ibadah. Nah, hanya saja memang di sana para ulama menyebutkan kan istilahnya batas minimal, ya, hitungan seseorang dikatakan beriktikaf itu seperti apa. Ya kan, ada di sana memang disebutkan, tapi untuk itikaf yang sempurna yang dianjurkan adalah seperti itu, dari awal malam sampai dengan di situ akhir daripada bulan Ramadan. Tapi kalau seseorang misalnya karena ya di kita kan banyak orang yang punya kerjaan kantoran atau kerjaan memang rutinitas yang dimana dia tidak mendapatkan cuti, ya istilahnya, kecuali ya menjelang Idul Fitri gitu ya misalnya, atau paling banternya 3 hari misalkan sebelum ada cuti bersama, ya 3 hari menjelang Idul Fitri baru dia libur. Gimana itu? Gimana kalau misalkan dia paginya sampai sore tetap bekerja seperti biasa, lalu dia malamnya mau beriktikaf di masjid? Ya silahkan, boleh. Ya kalau dia niatnya lurus, insya Allah makjur, itu tetap diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan iktikaf yang semacam itu diterima, walaupun para ulama menyebutkan itu sebagai bentuk iktikaf lughatan, ya, iktikaf lughawi. Tapi karena dia memang di situ memang istilahnya mau beribadah kepada Allah, ya, untuk malamnya dia khususkan ibadah kepada Allah, insya Allah makjur, ya, tetap di situ akan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala, ya. Nah, kemudian di situ tentunya para ikhwah semua tidak lupa bahwa 10 malam terakhir yang merupakan finishing yang akhir yang istilahnya dari amal-amal kita di bulan Ramadan ini, yang harus dibuat bagaimana semaksimal mungkin, ya kan? Maka di situ kalau yang sudah punya keluarga, ya silahkan, ya, bisa mencontoh Nabi SAW bagaimana beliau membangunkan keluarganya dari sejak awal, ya, walaupun Nabi SAW mungkin beriktikaf di masjid, tapi beliau, ya, bisa, karena rumahnya istri-istri beliau itu kan, rumahnya beliau kan itu di dekat masjid saja kan gitu rumahnya, apalagi rumahnya Aisyah cuma di sebelahnya, ya, ibaratnya tinggal ngelongok ke jendela udah, ya, diketok aja jendelanya, bangunin, ya, ayo bangun, ya, gitu, membangunkan keluarganya. Kalau yang sudah punya istri, kalau yang masih jomblo, siapa yang dibangunin? Ya mungkin bisa di situ entah orang tuanya atau saudaranya atau siapa gitu kan, ya, dari keluarganya yang di rumahnya, ya, dia bisa bangunkan, ayo hidupkan malam, ya, walaupun di situ hanya misalkan beberapa jam, ya, seseorang menghidupkan, kalau dia memang niat, ya, di situ, ya, untuk memang fokus beribadah pada beberapa jam tersebut, ya, syukur-syukur bisa melek gitu kan dari awal sampai akhirnya. Ya, itu akan lebih baik, ya, sebagaimana Nabi SAW yang sudah kita sampaikan tadi gambarannya, beliau menghidupkan malam tersebut seolah-olah beliau itu tidak tidur. Dan jangan ditanya, ya, pokoknya kalau udah bagaimana qiyamnya beliau, ya, ibadahnya beliau itu luar biasa, dan kita bisa tahu di situ bagaimana salat malam beliau sampai-sampai kakinya pecah-pecah gitu, ya, atau bengkak-bengkak, ya, sampai Aisyah radhiyallahu taala mempertanyakan ini, ya, wahai Rasulullah, untuk apa ini semua kau lakukan kan gitu? Bukankah engkau sudah diampuni yang terdahulu dan yang akan datang? Maka Nabi SAW hanya mengatakan bahwa, wahai Aisyah, ya, afal akunu abdan syakuro, tidak bolehkah saya menjadi hamba yang banyak bersyukur, yang pandai bersyukur kepada Allah atas karunia yang agung, anugerah yang luar biasa yang sudah Allah berikan kepada diri beliau. Jadi intinya di situ ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla itu hakikatnya
ya adalah untuk menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kenikmatan yang sudah Allah berikan yang sangat luar biasa dan tidak akan mampu kita untuk bisa menghingganya. Ya, di samping khususnya untuk 10 malam terakhir tadi itu, agar supaya kita bisa diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Lailatul Qadar. Sungguh sangat luar biasa. Ya, apabila seseorang menghidupkan Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, dengan dasar iman, dorongan imannya yang memanggil dia untuk menghidupkan Lailatul Qadar, wahtisaban, dan semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan keriduannya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bukankah salah satu yang paling kita dambakan adalah ampunan Allah? Bukankah Allah sudah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Rabbmu, ampunan kalian, ampunan dari Tuhan kalian. Kenapa ampunan Allah ini menjadi salah satu yang paling didambakan oleh setiap mukmin? Karena kalau sudah diampuni, kan artinya di situ dienolkan, diputihkan seluruh kesalahannya, seluruh dosanya, yang artinya bahwa Allah akan memberikan kepada dia rahmatnya, dan tentunya rahmat yang terbesar adalah surga Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, kenapa Allah gandengkan di situ wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Ayo segera, ya, kalian mendapatkan ampunan Allah, raihlah ampunan Allah. Karena dengan demikian maka di situ otomatis ketika ampunan sudah didapat, dia tidak akan dapat azab. Ya. Di saat bisa jadi seseorang, ya, walaupun dia seorang mukmin, ketika dia banyak maksiat, dia bisa diazab dulu oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Allah berkehendak. Tapi ketika seseorang sudah mendapatkan ampunan dari Rabbnya Azza wa Jalla, sudah nol kesalahannya, putih bersih, dan tentu dia akan langsung mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Jadi itu yang diantara paling didambakan. Kalau kita bisa menghidupkan Lailatul Qadar, ya, insyaallah taala, semoga Allah yang menjumpakan kita dengannya, maka di situ harapan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah itu kita bisa raih. Dan setelah itu tentunya kita akan meraih rahmatnya yang besar, rahmatnya yang agung, yaitu surganya. Maka mari dari itu kita bersama-sama coba, ya, artinya mentafakuri apa yang sudah kita yang sudah sama-sama kita simak tadi, mengambil ibrah dan pelajaran dari contoh dan teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum, ya, bagaimana di situ mereka sangat antusias. Memang dari sejak awal Ramadan, tapi 10 malam terakhir itu mereka lebih antusias lagi. Ya. Di samping qiyam, salat malam, ya, kemudian juga di sana ada tilawatul Quran, it'amut ta'am, ya. Bahkan seseorang masih bisa memberikan makanan di situ kalau dia memang punya yang bisa diberikan, dia beri makanan, bersedekah. Walaupun hanya dengan separuh buah korma, itu sudah cukup untuk bisa menyelamatkan seseorang daripada siksa api neraka. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jauhilah, hindarilah api neraka walaupun hanya dengan separuh buah korma. Jam berapa nanti maghrib kira-kira? 3 menit lagi. Baik. Para ikhwan semuanya, dan Aisyah radhiyallahu taala, ini yang terakhir, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallam, apa yang harus saya ucapkan, ya, apa yang harus saya ucapkan di saat saya menjumpai Lailatul Qadar? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, quli, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perhatikan itu, ya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Fa'fu anni, maka ampunilah aku, maafkan aku.
Jadi sekali lagi kita dapati bahwa ternyata Nabi menyarankan kepada Aisyah radhiyallahu anha dan tentunya kepada kita semua, ya kan, untuk membaca doa ini yang isinya ternyata meminta ampunan juga. Ya, berarti menunjukkan bahwa itu yang diantara yang paling diharapkan dan paling didambakan oleh setiap mukmin. Apalagi kalau bukan ampunan dari Rabbnya Azza wa Jalla. Karena kita semua, walaupun kita ya seorang mukmin gitu kan, tapi kita tidak pernah mengatakan bahwa kita bebas daripada dosa. Ya, kita semua pasti jatuh dalam dosa sengaja atau tidak sengaja. Ya, kesalahannya kita perbuat, maksiat yang kita lakukan, kecil ataupun besar, kita pernah buat yang kita di situ rasakan atau tidak kita rasakan. Kadang di situ ada perbuatan dosa yang itu besar, yang kita tidak merasa itu dosa besar. Contohnya gampang. Di antaranya di situ adalah dosa-dosa lisan seperti ghibah, menggunjing, membicarakan orang, atau di situ berkata kasar, menyakiti orang lain dengan syatam, dengan celaan, cercaan, makian. Itu jangan dikira itu dosa kecil. Ya, itu adalah dosa yang besar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua agar Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa menjalani 10 malam terakhir ini dengan baik, dengan finishing yang Masya Allah, yang indah, yang cantik, yang cakep, dan kita bisa menjumpai Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Ya, dan mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa bersua kembali. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.